Kubah hijau kan ikon ini ya, ikon Masjid Nabawi kan. Itu dari sini kelihatan sela-selanya. Jadi di bawah kubah hijau itu ada makam Nabi dan makam Abu Bakar dan makam Umar di bawah kubah hijau itu. Nah, persis di bawah kubah hijau itu ada dulu rumah Aisyah dan rumah Fatimah. Rumah Aisyah dan rumah Fatimah. Pas di posisi kubah hijau tersebut. Kalau cerita kubah hijau itu lumayan panjang. Jadi kita mulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat di rumah Aisyah. Nah, ketika beliau wafat di rumah Aisyah, sahabat bermusyawarah di mana Nabi dikuburkan, di Mekah kah atau di Madinah? Di Mekah karena kampung asalnya, di Madinah karena beliau meninggal di sini. Lalu Abu Bakar menyampaikan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal anbiya yudfanu haitsu qubid. Para nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Maka ketika itu sahabat langsung menggali di kuburan di posisi Nabi meninggal. Nabi meninggal di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, di rumah Aisyah. Pas di mana Nabi meninggal, di sana digali di dalam rumah Aisyah. Nah, Nabi dikuburkan di sana. Setelah Nabi dikuburkan di sana, dan ini Nabi berada, kuburan Nabi di mana? Di rumah Aisyah ya. Nabi dikuburkan di sana. Lalu setelah Abu Bakar wafat juga dikuburkan di rumah Aisyah. Umar wafat juga dikuburkan di rumah Aisyah. Nah, ini rumah Aisyah ya. Nah, rumah Aisyah tersebut ketika dibangun itu berdempet dengan Masjid Nabi. Ketika dibangun berdempet dengan Masjid Nabi. Andaikan ini dinding masjid, rumah Aisyah langsung bersambung dengan dinding ini. Nah, ada pintu masuk dari rumah Aisyah ke masjid, ke dalam masjid atau ke dalam raudhah, ke dalam raudhah. Nah, karena di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz dilakukanlah perluasan. Nah, perluasan tersebut terambillah perluasan tersebut mengarah ke arah rumah Aisyah yang sekarang. Kalau kiblat ke perluasan sebelah kiri kan, sebelah kiri. Di rumah Aisyah ada makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Apa yang dilakukan? Nggak mungkin makamnya dibongkar karena Nabi kan, karena Nabi. Maka dibangunlah di sekelilingnya, di sekeliling rumah Aisyah. Jadi masjid yang diperluas dibangun di sekeliling rumah Aisyah. Apakah rumah Aisyah masuk masjid? Ini pertanyaannya. Ana bawakan logikanya. Misal di Kuningan Jakarta, tanahnya mahal kan ya? 1 meter berapa? 50 juta. Bisa jadi. Nah, kalau di Kuningan tanah mahal, terus ada sepetak tanah, pemiliknya tidak mau menjual tanahnya. Lalu di sekeliling rumahnya tersebut dibangun apartemen. Nah, apakah rumah ini masuk apartemen tersebut? Nggak masuk. Dia nggak mau jual tanahnya. Walaupun di sekelilingnya itu banyak apartemen. Nah, begitu juga makam Nabi. Makam Nabi yang berada di rumah Aisyah bukan masjid. Kenapa? Karena Aisyah, tanahnya tersebut tidak pernah dijadikan wakaf masjid. Tidak pernah dijadikan wakaf masjid. Dan itu tanah Aisyah. Pemiliknya siapa? Aisyah. Makanya makam Nabi tidak disebut di dalam masjid walaupun berada di tengah masjid. Di tengah masjid atau walaupun dikelilingi oleh masjid. Makanya tidak ada keutamaan sholat di dalamnya. Keutamaan seperti 1000 kali sholat gitu. Tidak ada, karena itu bukan bagian dari masjid. Bukan bagian dari masjid. Dan dari kesimpulan tersebut maka kuburan Nabi tidak berada di dalam masjid. Kuburan Nabi tidak berada di dalam masjid. Itu kisah singkatnya ya tentang kuburan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kubah hijau tersebut, kubah hijau ini dibangun ketika masa dinasti Mamalik ya. Dinasti Mamalik, bukan Turki Utsmani. Turki Utsmani hanya merubah warna. Dulu warnanya warna perak, sekarang warnanya warna hijau. Sedangkan kubahnya sendiri itu dibangun oleh dinasti Mamalik sebelum
sebelum dinasti Turki Utsmani atau Ottoman. Nah, yang membangun Kubah itu adalah dinasti Mamalik. Turki Utsmani hanya merubah warnanya saja menjadi warna hijau. Nah, di kubah hijau tersebut, di bawahnya juga ada kubah lagi kecil warna perak. Tujuannya buat apa? Tujuannya karena dulu makam Nabi diperbaiki oleh Umar bin Abdul Aziz. Rumah Aisyah runtuh ya, rumah Aisyah runtuh, lalu diperbaiki oleh Umar bin Abdul Aziz dan dikunci mati. Bukan dikunci sih, dibangun mati. Tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada kunci. Ditutup mati semuanya. Jadi ditutup mati semuanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa, sampai saat sekarang ini, tidak ada seorang pun yang bisa melihat tanah makam Nabi Muhammad SAW. Tanahnya pun tidak ada yang bisa melihat. Jadi makam Nabi itu ada 3 lapis. Rumah Aisyah sendiri kubus bentuknya. Lalu setelah itu segi lima itu apa? Heksagonal ya? Heksagonal. Cuman bentuknya bukan seperti prisma ya. Bentuknya bukan seperti segi lima yang persis ya. Cuman petak terus di atasnya kuncup. Seperti itu bentuk segi limanya. Nah, dibuat seperti itu supaya tidak menyerupai Ka'bah. Terus lapisan ketiga yaitu dinding hijau yang biasa kita lihat di foto-foto. Kalau di Google lihat makam Nabi pasti dilihatkan ada pagar hijau kan? Nah, itu lapisan ketiga ini. Lapisan ketiga. Nah, kalau ada presiden atau raja yang masuk ke makam Nabi hanya melewati lapis ketiga saja. Lapis 2 dan 1 tidak bisa mereka lewati. Karena dikunci mati, bukan dikunci. Dibangun mati, tidak ada kuncinya. Bangun mati gitu. Tidak ada kunci. Jadi memang tidak bisa dilihat. Terakhir yang melihatnya itu Samanhudi ketika bangunan itu runtuh, lalu diperbaiki, dia diutus oleh khalifah ketika itu untuk melihat, dan dia orang terakhir yang melihat tanah makam Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ditutup mati, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat sampai saat sekarang ini. Sampai saat sekarang ini. Ya, tujuannya untuk menghindari tangan orang-orang jahil ya. Karena banyak aja kan, ini makam Nabi diambil tanahnya nanti. Macam-macam lah gitu. Orang-orang melakukan. Nah, seperti itu. Jadi sampai saat sekarang ini tidak ada yang bisa melihat makam Nabi. Jadi kalau ada misalkan foto di Google bentuk makam, itu bukan makam Nabi ya, karena tidak ada yang bisa melihat sampai sekarang ini. Terakhir Samanhudi ada foto zaman itu. Belum ada kan, foto baru abad 19 kalau nggak salah, atau abad 17 ditemukan foto. Itu pun gede ya. Pintu apanya nih? Pintu masuk nomor berapa? Makam itu nomor berapa? Dikelilingi kan, dikelilingi masjid itu. Kira-kira untuk nomor berapa yang lurus sama makam? Kalau kita sholat. Saya nggak tahu. Ibu kan di tempat perempuan kan, jadi saya nggak tahu. Ibu kan sholatnya di tempat perempuan, jadi saya nggak tahu di pintu berapa gitu. Kalau dekat Raudhah saya tahu, cuman perempuan tidak bisa lewat makam Nabi. Nanti setelah masuk Raudhah disuruh balik ke belakang. Kalau kita laki-laki masuk Raudhah disuruh ke depan lewat makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perempuan saya nggak tahu pintu lurus makam Nabi, saya nggak tahu. 25, 24 apa 23? Nggak tahu saya. Karena di perempuan kan, saya nggak pernah masuk ke perempuan. Ya. Hah? Iya. Ah? Masukin aja gitu kan. Hah? Jasadnya juga. Tapi saya pernah dengar itu memang ada rambut Rasulullah yang juga. Iya, terus? Ya, maksudnya apa itu benar gitu. Sedangkan Rasul kan tidak sama sekali bisa dilihat. Itu tidak lagi gitu. Oh, rambutnya itu bukan masa meninggal beliau diambil rambutnya. Rambut pas masa hidup. Oh, maksudnya. Iya. Jadi diawetkan gitu. Iya, tapi wallahu alam saya nggak tahu itu benar atau tidak. Seandainya itu benar, nggak mungkin pas masa meninggal diambil. Mungkin pas masa hidupnya gitu. Pas masa hidupnya.
Saya nggak tahu ya itu benar atau tidaknya ya. Nah, cuman yang saya pahami itu tidak diambil ketika meninggal. Nggak mungkin ketika meninggal diambil, itu apa, dosa besar. Bahkan sahabat ketika memandikan Nabi, siapa yang pernah memandikan jenazah di sini? Ketika memandikan jenazah kan disobek kan bajunya, dibuka kan? Sahabat tidak berani membuka baju Nabi, tidak berani, menghormati Nabi gitu. Dimandikan pakai bajunya, gitu. Jadi kehormatan seseorang ketika dia hidup seperti itu juga dihormati ketika dia meninggal gitu. Baik itu Nabi maupun kita sebagai manusia biasa. Kata Allah apa? Kafaninya dibungkus saja kayak gitu. Pakai baju. Iya. Kalau masyarakat kita kan umumnya dibuka bajunya, Iya. dia disucikan gitu kan. Sebaiknya bagaimana? Ini karena Nabi, maka sahabat nggak berani membuka baju Nabi karena menghormati Nabi gitu. Karena dibuka kan perlu disobek dulu kan. Siapa yang berani nyobek baju Nabi ketika hidup? Ini jadi kehormatan Nabi ketika hidup, begitu juga kita menghormati Nabi ketika meninggal. Nah, ketika itu juga ketika Nabi kita ziarah ke makam Nabi, tidak boleh juga mengangkat suara, berteriak-teriak gitu. Karena ada sebagian orang yang berteriak-teriak kan, pas lewat makam Nabi berteriak-teriak gitu. Sebagaimana Nabi hidup kita hormati, kita muliakan, begitu juga ketika meninggal kita hormati dan kita muliakan. Allah taala alam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ini pintu baki kelihatan di belakang. Masuknya dari sebelah kanan sana. Itu sebelah kanan sana itu orang-orang pada masuk, dan yang masuk hanya laki-laki bisanya. Perempuan tidak bisa masuk. Bagi laki-laki silakan masuk, sekarang juga boleh, besok juga boleh habis subuh. Cuman nggak bisa. Di sana itu ada penjaganya. Di sana penjaganya ada, jadi perempuan nggak boleh masuk. Cuma laki-laki yang boleh masuk. Ini peraturan di sini ya, wallahu alam. Jadi hanya laki-laki yang boleh masuk ke dalam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lain? Cukup ya? Gimana Pak? Di stop kalau yang ibu ya nggak boleh. Iya, ibu-ibu nggak bisa masuk ke dalam. Nggak bisa masuk ke dalam. Bisa dalamnya. Di sana ada Masjid Ghamamah, terus ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman dan Masjid Umar. Di ujung sana apa masih kuat? Jalan. Oh, enggak apa-apa. Jalannya kita muterin ini. Ya, insyaallah kuat ya. Insyaallah. Capek Ustaz dari ujung ntar nih. 6.000 Sekalian tahu. Ayo dah lah. Ayo. Sambil latihan. Kita harus mengitari ini pagar ini, nggak bisa masuk ke dalam soalnya.